menyaksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, kali ini langsung aja kita ke bahan-bahan. Di sini Wildamam menggunakan 250 gram tepung terigu. Kemudian ini ada 130 ml air daun pandan ya. Ini dari daun pandan asli yang Mama Wilda blender, kemudian disaring. Nah, ini airnya. Kemudian gula pasir. Karena ini metode autolysis, gula pasirnya dicampurkan ke air daun pandannya ya. Ini kita aduk rata hingga gula pasirnya larut. Nah, kenapa dicampurkan? Karena metode autolysis ini hanya kita aduk sebentar lalu didiamkan lama. Hal ini agar gula tidak bergerindil ya. Nah, kemudian garam langsung kita masukkan, dicampurkan ke terigu, kemudian di sini susu bubuk, kemudian 1 kuning telur. Nah, untuk resep lengkap Wildamam sudah tulis di box deskripsi ya. Nah, ini adalah bread improver, kita masukkan juga di awal bersama dengan bahan cairnya ya. Nah, ini kemudian kita aduk dahulu, lalu kita masukkan air daun pandan dan gula tadi yang sudah larut. Nah, ini kita aduk rata, masukkan dulu sedikit demi sedikit ya. Ini mencegah agar adonan tidak kelembekan. Karena kelembaban setiap terigu itu berbeda. Jadi untuk penyerapan airnya bisa kurang dari 130 ml, bisa juga lebih ya. Nah, ini kita aduk hingga tercampur. Nah, di sini langsung Wildamam melanjutkan ulen dengan tangan ya. Pastikan nanti tangan kita sudah bersih saat mengaduk-ngaduknya agar lebih tercampur rata. Nah, air daun pandannya sudah dimasukkan semua ya. Ini kita aduk terus hingga benar-benar semuanya tercampur rata. Nah, sudah seperti ini, semuanya sudah tercampur. Lalu ini akan kita tutup dengan plastik wrap dan akan kita diamkan minimal 4 jam hingga adonan ini elastis. Nah, adonannya sudah aku diamkan selama 4 jam. Bisa terlihat sudah lebih elastis. Kita bisa cek bahwa jika kita rentangkan adonannya sudah kalis elastis ya. Nah, tidak mudah robek. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian bisa kita tambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu ragi. Nah, ini ragi kita campur sedikit air dahulu, kita aduk-aduk hingga membentuk seperti pasta. Gunanya agar ragi mudah tercampur dengan adonan ya. Nah, ini langsung saja kita aduk ke adonan hingga raginya benar-benar tercampur rata. Nah, bagi yang tidak punya mixer, metode autolysis ini adalah salah satu cara agar jika membuat roti kita tidak terlalu lelah mengadon atau mengulen adonannya ya, dan juga tidak terlalu lama. Nah, ini jika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan margarinnya. Nah, pengadukan margarin dengan adonan ini
hingga benar-benar tercampur rata. Ini memakan waktu kurang lebih 5 menit. Jadi selama 5 menit kita bisa aduk rata seperti ini sampai benar-benar margarin tercampur, adonan tidak terlalu lengket ya. Nah, sudah semua tercampur, ini kita pindahkan adonannya ke talenan, kemudian kita bulatkan. Jika terlalu lengket di tangan, kalian bisa lumuri tangan tipis-tipis dengan tepung terigu ya. Nah, ini kita bulatkan. Lalu akan kita istirahatkan dahulu kira-kira 5 menit. Nah, setelah cukup kita istirahatkan, ini akan kita potong dan timbang adonannya. Ini akan aku bagi menjadi 8 bagian dengan berat masing-masing seberat 58 gram. Tahap selanjutnya adalah rounding, yaitu kita bulatkan adonan hingga permukaannya mulus. Boleh dengan bantuan sedikit tepung jika tangan kita atau adonan terlalu lengket. Pastikan untuk meroundingnya permukaannya mulus ya. Memang kalau merounding seperti ini butuh teknik yang harus selalu kita sering kita latihan. Atau kalian bisa gunakan cara merounding yang kalian kuasai ya. Nah, ini adonan sudah kita istirahatkan tadi setelah di rounding hingga setengah mengembang. Nah, langsung ini kita bentuk atau kita beri isi. Kita pipihkan bagian sisinya. Kemudian kita beri isi sesuai selera ya. Untuk isi rotinya boleh pakai apa saja. Lalu kita bulatkan lagi. Nah, pastikan membulatkannya dengan rapat, bisa dicubit-cubit seperti ini. Lalu letakkan di cup roti ya. Kalau tidak punya, boleh langsung ditata di loyang. Kita bentuk dan isi rotinya hingga semuanya selesai. Setelah semua selesai dibentuk, kita tutup plastik dan proofing akhir hingga mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita akan buat bahan topping dari 3 sendok makan tepung terigu, kemudian 1 sendok makan susu bubuk dan air sebanyak 5 sendok makan. Ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil di adonan. Nah, seperti ini sudah tercampur rata dan halus, dan kekentalannya sudah pas ya, tidak terlalu encer. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini kita sisihkan dahulu. Nah, ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita akan oles dahulu permukaan roti dengan susu cair. Nah, setelah semua rotinya kita oles dengan susu cair, lalu kita beri topping sesuai selera untuk bentuknya ya. Bisa dimotif kotak-kotak seperti ini, atau bisa dimotif bulat melingkar.
Setelah itu kita akan panggang di dalam oven yang tadi sudah kita panaskan ya. Nah, ini akan aku oven dengan suhu 170 menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Atau kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Pokoknya kita panggang hingga matang. Nah, rotinya sudah matang. Bisa kita angkat ya. Nah, selagi roti masih panas, kita oles permukaan roti dengan margarin atau butter. Nah, ini dia hasil akhirnya ya. Roti manis pandan yang terbuat dari asli daun pandan ya. Nah, memang warna pandan kurang hijau ya. Jika kalian mau menambahkan pasta pandan, boleh-boleh saja. Nah, selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu resepnya. Assalamualaikum.